Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ajeng Septiani Putri, NIM 190810201214. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Statistika Ekonomi 2. Berikut penjelasannya. Di sini saya memilih soal nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 2, Biro konsultan ingin mengetahui potensi menghasilkan laba perusahaan di suatu industri berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dari kajian teori diketahui jumlah pegawai, dividen yang dibagikan, dan persediaan awal, serta besarnya DER diduga berpengaruh terhadap pencapaian laba di suatu industri tersebut. Data sampel mengenai kinerja industri seperti di bawah ini dapat dilihat. Ada PIR, laba Y, pegawai X1, dividen X2, persediaan awal X3, skala perusahaan X3, dan DER X4. Nah, dari data tersebut, saudara diminta A. Menentukan persamaan model regresinya berdasarkan interpretasi modelnya. Nah, model regresi adalah persamaan matematik yang dapat meramalkan nilai-nilai suatu variabel tak bebas dari nilai-nilai variabel bebas. Nah, tujuan penggunaan model regresi. Nah, asumsi-asumsi model regresi linier sederhana, ekogenitas yang lemah, linearitas, variance error yang konstan, autokorelasi untuk data time series. Yang B, apabila perusahaan memperkerjakan 220 pegawai, membayar dividen 64, dan mempunyai persediaan awal 1.500, serta besarnya DER menengah, berapa nilai prediksi laba yang diperoleh perusahaan dalam industri tersebut. Dapat dilihat, menentukan persamaan regresi 3 variabel, ada laba Y, pegawai X1, dividen X2, persamaan awal X3, X1Y, X2Y, X3Y, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Nah, ini cara menentukan matriksnya sebagai berikut. Tentukan matriksnya dari 16, 5.275, dan 882. Nah, tentukan nilai B1 sama dengan 1,2572 dibagi 1,3024 sama dengan 1,0360, dan tentukan nilai B2 sama dengan 3,7318 dibagi 1,3024 sama dengan 3.400. Tentukan nilai B3 8,7963 dibagi 1,3024 sama dengan 6,7538. Nah, tentukan nilai B4 sama dengan 3,7413 dikali 1,3024 sama dengan 2,8726. Nah, sedangkan persamaan regresi linier berganda Y sama dengan 1,0360 ditambah 3,4900 X1 ditambah 6758 X2 ditambah 28726 X3. Nah, sedangkan yang X1 sama dengan 220 dibagi X atau X2 64 dan X3 1500. Nah, yang Y sama dengan 100360 ditambah 34900 dikali 220 ditambah 6,7538 dikali 64 ditambah 2,8726 dikali 1500, sedangkan yang Y adalah 9,3390
Itu adalah nilai prediksi data yang diperoleh. Selanjutnya, yang C, lakukan uji hipotesis simultan untuk menentukan ada tidaknya koefisien regresi yang berbeda dari 0. Nah, jawabannya menetapkan hipotesis H0 sama dengan tidak ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, dan H1 ada pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nah, menentukan tarif atau tingkat signifikan lebih besar, nilai yang biasanya digunakan adalah lebih besar sama dengan 5% atau 0,05. Menentukan nilai F, yaitu itu menggunakan ANOVA, ada model, ada sum of squares, ada alpha V, and squares, dan F ada C. Nah, dalam ANOVA tersebut ada regresi, residual, dan ada total. Nah, penjelasan dari ANOVA tersebut, hasil uji F didapatkan nilai signifikannya adalah 0,000, artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetisi X1, lingkungan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel motivasi atau X3. Menentukan F-tabel menggunakan tabel uji F, rumus F-tabel sama dengan F, H, N kurangi K, F sama dengan dalam kurung 3, 16 dikurangi 3, tutup kurung, sama dengan F, sama dengan buka kurung 3, 13, tutup kurung, sama dengan F, sama dengan 3,41. Nah, kriteria pengujiannya sebagai berikut ya. Nah, jika nilai F hitung lebih besar, F, tab, maka H0 diterima, H1 ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih kecil F, tab, maka H0 ditolak, H1 diterima. Nah, kesimpulannya jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan output ANOVA yang ada di tabel atas, bahwa diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Nah, selanjutnya ini lakukan uji hipotesa parsialnya. Apakah Anda berpikir untuk menghapus salah satu variabel bebasnya? Nah, di situ ada model summary. Nah, dalam model summary, nilai R square adalah nilai koefisiensi determinasi, yaitu merupakan hasil kuadrat dari nilai R yang disebut juga nilai koefisiensi korelasi. Jadi apabila dihitung 0,888 dikali 0,888 sama dengan 788. Nah, besarnya pengaruh variabel kompetisi X1 dan lingkungan X2 secara simultan terhadap variabel motivasi X3 adalah sebesar 788 atau sebesar 78,8%. Nah, sisa pengaruh dapat dihitung dengan mengurangkan angka 1 dengan nilai R square, maka 1 dikurangi 0,788 sama dengan 0,212 atau dapat dibaca sebesar 21,2%. Nah, sedangkan S1 atau nilai error dapat dicari dengan rumus akar 1 dikurangi R square sama dengan akar 1 dikurangi 788 sama dengan 0,460. Sedangkan ANOVA tersebut dalam gambar ini, yaitu penjelasannya hasil uji F, didapatkan nilai signifikannya adalah 0,000. Artinya 0,000 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetisi X1, lingkungan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel motivasi X3. Nah, di sini juga ada koefisien. Nah, dalam koefisien tersebut, pegawai sebagai X1, dividen sebagai X2, dan persediaan awal sebagai X3. Nah, nilai signifikansi dari variabel kompetisi X1 adalah 0,95, di mana 0,95 lebih besar daripada 0,05
Maka dapat disimpulkan variabel kompetisi X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel motivasi X3. Jadi hipotesis ditolak. Nah, nilai signifikan dari variabel lingkungan X2 adalah 524, di mana nilai 524 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel lingkungan X2 berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel motivasi X3. Jadi, hipotesis diterima. Nah, ujinya gini, 0,025 dibagi 12 atau 12, 2,179. Jika nilai sin pengaruh X1 terhadap Y sama dengan 0,095 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T itu 1810 lebih kecil daripada 2179, jadi H1 ditolak. Jika nilai sin pengaruh X2 terhadap Y 0,529 lebih besar daripada 0,05 dan nilai hitung 0,659 lebih kecil daripada 2179, jadi H2 ditolak. Jika nilai sin pengaruh X3 terhadap Y 0,02 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T itu 2586 lebih besar daripada 2179. Nah, berapa koefisiensi determinasi apartunya? Nah, jawabannya R kuadrat sama dengan B1 sama dengan X1 Y tambah B2 6X kuadrat Y B2 tambah B2 X3 Y dibagi EY kuadrat sama dengan 65 21145 7,9 ditambah 100 88716 6 tambah 1699848 113 dibagi 223 169900 sama dengan 1775148 dibagi 22 316600 hasilnya adalah 795424601. Jadi simpulannya, menghapus salah satu variabel bebasnya, lakukanlah analisis lagi tanpa variabel yang dihapus. Tidak melakukan analisis ulang karena tidak ada variabel yang dihilangkan. Gitu. Nah, sedangkan soal yang ketiga yang saya pilih, mahasiswa suatu mata kuliah pemasaran menilai pengajaran dosennya sebagai peningkatan 1, sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup, dan keempat buruk. Nah, asisten mata kuliah mengumpulkan hasil penilaian tersebut dan berjanji akan memberitahu dosen setelah nilai akhir mahasiswa diumumkan. Peringkat yang diberikan mahasiswa dicocokkan dengan nilai akhir yang mereka peroleh. Logikanya, mahasiswa yang menganggap pengajarnya dosen tersebut sangat baik akan memperoleh nilai yang lebih baik dengan temannya yang menilai buruk. Sampel, jadi tiap peringkat nilai dikumpulkan dengan hasil sebagai berikut. Nah, peringkat 1 ada 64, 60, 85, dan 80. Nah, peringkat 2 adalah 75, 68, 77, 83, dan 88. Nah, sedangkan peringkat 3 sendiri ada 70, 73, 76, 78, 80, 68, dan 65. Peringkat 4 ada 68, 70, 72, 65, 74, dan 65. Nah, pertanyaannya dengan data sampel di atas, apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata pada keempat kelompok tersebut? Gunakan taraf nyata 0,01. Nah, penyelesaiannya di sini deskriptifnya seperti berikut. Dan juga peringkatnya sebagai berikut. Nah, di sini deskriptifnya ini ada mean, ada deviation, ada error, ada coefficient interferomian, ada overbought, ada overbought. Nah, di sini kalau di deskriptif ada minimum dan maksimum gitu. Sedangkan ANOVA-nya di sini ada peringkat
Sum of square ada DF, main square, dan F ada C. Dan, yang ANOVA, di sini kan C-nya 0,316. Nah, hasil uji F didapatkan nilai signifikannya adalah 0,316 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetisi X1 lingkungan S2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel motivasi S3. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.